Assalamualaikum semua. Ini aku mau nyeritakan kisah aku waktu di pesantren. Kisah ini kisah mistis ya. Soalnya waktu aku di pesantren, aku dapat kejadian yang tak terduga yang gak pernah aku alami seumur hidup aku baru itu. Saksikan ya videoku ini teman. Jangan lupa sebelum menonton yang baru bergabung subscribe, like, dan komen ya. Kisah pertama aku masuk pesantren akhir bulan Juli 2011. Aku mulai daftar masuk pesantren waktu itu. Saya dan teman-teman sekolah aku SMP berangkat bareng juga aku ke pesantren. Waktu itu saya dan teman-teman sekolah aku yang berangkat bareng ke pesantren juga aku awal-awal sih aku senang-senang saja, juga bisa lagi berbincang bersama teman aku di mobil. Waktu di jalan aku lihat teman sekolahku juga di jalan mau berangkat ke pesantren juga, tapi nunggu jemputannya belum datang. Awalnya dia gak mau diajak bareng satu mobil, tapi akhirnya mau dan kita semua bareng berangkat ke pesantren. Dan kita waktu di mobil kita berbincang-bincang, senang sekali pokoknya. Dan akhirnya kita sampai di pesantren Salafiyah Situbondo Sukoharjo. Saat itu waktu kita sampai, kita bergegas ke kamar untuk memilih buat kita tidur nanti waktu ada di pesantren. Temanku yang satu bareng aku tidurnya, soalnya tempatku kamarnya lebih rapi, dan temanku yang satunya tidur di sebelah kamar kita. Usai memilih kamar kita berkemas barang-barang yang kita bawa. Sehabis itu kita mengikuti tes kelas UMI, dan aku udah selesai tes. Aku dan temanku beda kelas, aku kelas 2, teman aku kelas 3. Dan akhir aku mengikuti tes UMI itu, kita mulai sekolah besoknya. Besoknya kita mulai sekolah, sedangkan aku daftar SMK waktu itu ya. Waktu itu daftar SMK aku disuruh milih. Pertama sih aku daftar SMA, terus disarankan sama ustadz aku di kamar aku itu suruh SMK aja, soalnya aku mau mengambil jurusan kesehatan. Di SMK itu ada jurusan kesehatan yaitu perawat, jadinya aku milih itu. Aku mikir-mikir, kalau aku memilih pengen jurusan bidan atau dokter, takutnya orang tua aku kan hidupnya gak kecukupan ya, takutnya gak bisa biayain. Jadinya aku memilih perawat. Kalau perawat SMK itu, kalau katanya itu atau umiku ustadku tadi, itu katanya kalau SMK langsung kerja bisa. Jadi aku memilih SMK perawat. Pertama sih aku daftar dulu ya. Sama kakak OSISnya itu disuruh milih 2 jurusan. Yang pertama aku milih jurusan akuntansi sama perawat. Kalau mungkin aku perawatnya itu gak masuk, aku bisa masuk akuntansi. Dan akhirnya kita udah esok lagi. Dan esok lagi itu kita ke kelas maksudnya itu ke sekolah SMK itu untuk nemuin nama kita di jurusan apa bersama teman-teman aku. Waktu aku bersama teman-teman aku mencari nama-nama kita di dinding-dinding pintu, di sanalah aku satu persatu ke jurusan. Terus waktu itu aku keliling
Sesampai aku di kelas, di sekolahan, di situ ruangan kelasnya banyak sekali. Aku sampai bingung sama teman-teman aku, mau milih ini ruangan apa, ini jurusan apa, ini ruangan jurusan apa, sampai bingung. Jadinya kita harus milih satu persatu, melihat nama kita itu ada di dinding pintu itu atau tidak. Jadi kita pertama ke kelas yang kita lihat pertama kali, nggak tahu kelas apa itu namanya, aku lupa soalnya. Dilihat nggak ada namanya ya, di akuntansi, di APK namaku juga nggak ada, nama temanku yang satu ada di akuntansi, yang satu ada di KJ. Terus aku lihat nama aku di kelas perawat, ternyata aku ada di situ, di kelas perawat itu. Alhamdulillah ternyata aku masuk di kelas perawat itu. Dan aku besoknya habis melihat daftar nama aku mulai sekolah. Dan sekolahku itu dibarengin dengan orientasi sekolah juga. Jadi waktu itu aku sekolah, kegiatannya itu ada banyak pokoknya, sampai aku kecapean banget. Awalnya aku dan teman-teman aku mulai sekolah dan mengikuti orientasi sekolah juga. Dan pagi harinya itu kita mulai sekolah. Pertama aku jam 10 mulai sekolah UMI. Sekolah UMI itu sekolah pesantren. Terus sehabis pulang dari UMI aku bergegas mau mandi. Terus jam 11 atau habis duhur kita berangkat ke sekolah SMK. Teman-temanku sama aku. Pagi itu kita sama teman-teman aku, maksudnya aku sama teman-teman aku itu mulai sekolah. Sesampai aku di sekolah SMK, aku di situ mulai ke kelas, temanku juga ke kelasnya sendiri. Di situ aku sama teman-teman aku yang sekolah itu semua. Sewaktu aku sudah sampai di kelas, aku bergegas mencari bangku atau tempat belajar aku, duduk aku sendiri. Di situ aku mulai mencari teman bareng aku duduk di situ sama bangku yang aku tempatin. Dan aku sudah mendapatkannya bangku itu. Jadinya aku duduk sama teman aku itu bertiga waktu itu. Tapi akhir-akhirnya teman aku yang satunya nggak duduk sama kita. Dan aku cuma duduk di berdua sama teman aku. Tempat duduknya itu aku dapatkan di depan sendiri. Dan akhir-akhir itu pelajaran dimulai, orientasi pun dimulai. Waktu aku mulai orientasi, waktu itu aku mengikuti orientasi dan aku sampai dikerjain sama kakak OSIS aku gara-gara aku tidak bisa menjawabnya itu materi yang dikasih OSISku waktu itu. Dan aku mengikuti orientasi itu senang dicampur sedih juga. Dan di sela-sela aku itu orientasi, badan aku nggak terasa kok aku ini capek semua sampai aku sakit. Soalnya ya aktivitas aku mulai pagi sampai jam 3 aku nggak selesai. Soalnya ya dari pagi jam 10 aku harus sekolah. Terus duhur aku sekolah SMK sampai asar. Maghrib aku ngaji. Terus jam 3 aku harus bangun sholat tahajud sama sholat subuh.
Jadi aku capek mengikuti orientasi sekolah sama pondokan. Itu waktunya malam hari juga, jadinya aku aktivitasnya capek semua. Ini aku nyeritakan gak semua ya, soalnya panjang banget. Jadinya aku singkat aja. Dan aku waktu itu kan melihat teman aku ya kesurupan. Dan melihat teman aku kesurupan itu aku penasaran. Aku kan gak pernah ya lihat orang kesurupan. Jadinya aku penasaran gimana sih orang kesurupan itu. Aku dibilang sama teman aku, jangan lihat orang kesurupan, nanti kena imbasnya. Aku masih menyengkel, gak terlalu percaya. Pokoknya aku itu pengen lihat yang aku belum lihat, begitu di hati aku. Jadinya aku nerobos lihat ya. Terus habis aku lihat malamnya itu, aku kayak orang ngelindur sendiri, bicara sendiri tapi keadaan tidur. Waktu itu aku gak pernah sih ngalamin kayak gitu. Kata orang-orang, kenapa ya anak ini kok bisa kayak gini. Terus katanya tuh diobatin sama kayak ustadz kiai itu katanya kena jin, disapa jin atau ditemanin jin. Jadinya aku sampai kayak gitu. Waktu itu ya, mulai dari aku ngelindur sendiri atau yang disebut bahasa Indonesianya itu bicara sendiri sambil tidur. Mengigau, maksud aku mengigau. Jadinya aku itu waktu itu diobatin sama teman-teman aku di sana. Hari per hari aku bukannya diobatin tambah sembuh, malah tambah parah. Tapi separah-parahnya aku waktu itu masih bisa sekolah dan masih bisa sholat dan ngaji. Alhamdulillah bagiku waktu itu gak terlalu parah seperti orang gila. Tapi waktu itu aku kurasakan aktivitasnya seperti biasa, cumaan ya aku itu waktu itu badannya lemas semua, mau buat aktivitas gak bisa. Itu pun badan seperti itu waktu aku itu gak tahu, aku gak pernah ngalamin badan selemes itu. Terus berulang kali aku itu pingsan. Buat makan aja aku rasanya gak mau makan, gak tahu kenapa. Terus aku pingsan itu berulang kali, gak tahu kenapa. Katanya sih yang aku ditemenin jin itu malah lebih parah. Terus aku diobatin sama teman-teman aku ke ustadz di luar pesantren. Itu pun agak mendingan tapi malah gak membaik, malahan tetap berburuk. Membaik pun sebentar, habis itu tidak membaik lagi. Dan habis itu sembuh, habis itu kembali lagi memburuk lagi. Begitu terus aku di pondokan sampai aku dikasih obat, tetap aku gak sembuh. Terus aku dibawa pulang sama orang tua aku, dan kiainya itu bilang kayak gini, itu dimasukin 1000 jin. Wah, aku waktu diceritain kaget, masa aku bisa dimasukin 1000 jin. Aku waktu itu gak pernah, cuma waktu itu tok aku dapat kejadian mistis di tubuh aku. Gak pernah ngalamin seumur hidup, cuma waktu itu tok.
kok bisa aku baru pertama disusupin jin sampai 1000 jin ke tubuh aku. Jadinya waktu aku diceritain itu ya, aku kaget. Terus aku lanjut lagi ya. Waktu aku udah mau pulang, dijemput orang tua aku, karena aku itu kambuh lagi, jadi dibawa pulang ke rumah. Sebelum dibawa pulang, kiainya itu nggak mau, katanya biar tunggu sembuh aja, soalnya penyakitnya kan aku dimasukin jin tuh kan ada di situ di pesantren itu ya. Aku sebelum di pesantren nggak pernah sama sekali dirasukin kayak gitu. Jadi kiainya itu nggak mau, penyakit yang ada di pondokan ya harus sembuh di pondokan. Tapi orang tuaku bersikeras, soalnya dulu ada ya saudara aku yang sakit di situ meninggal karena nggak bisa dibawa pulang. Jadi orang tua aku itu kasihan dan bingung, jadinya minta dibawa pulang aja aku. Jadinya akhir perjalanan itu aku dibawa pulang sama orang tua aku. Dan sesampai aku di rumah, aku malahan gak membaik kayak di sekolah, malah aku ngelantur sendiri, malah aku bicara sendiri, malah aku lebih kesusupan atau lebih dirasuki jin tadi. Malah kehidupanku sehari-hari gak karuan. Sampai aku disembuhin ya sama kiai. Malah besoknya kiainya itu malah meninggal. Terus aku udah disembuhin kemana-mana, tetap aku gak sembuh. Dan suatu hari udah ada hampir 10 tahunan, 8 apa 10 tahunan, aku sendiri sadar, aku kalau kayak gini terus, kapan aku bisa terhindar dari jin itu? Dan aku inisiatif, aku berubah sendiri, perlahan demi perlahan, meskipun aku nggak disembuhin dengan paranormal atau kiai atau ustadz, aku bisa sembuh sendiri perlahan demi perlahan. Jadi sampai sekarang aku masih sadar, dan itu pun kalau dipengaruhin jinnya itu cuma sedikit kecil, bukan sedikit banyak seperti waktu itu. Jadi kalian semua, saran dari aku, kalau kita mondok kayak seperti aku, jangan nyempelekan yang dibilang teman kita. Kalau teman kita yang lagi kesurupan, jangan dilihat, nanti berakibat fatal ke kita. Dan akhirnya kayak seperti aku ini, udah gak sekolah, cuma putus sekolah, cuma SMP. Terus nyeselnya itu nyesel sekali. Terus alhamdulillah sih aku masih bisa tersadar dari gangguan jin itu. Dan mungkin pesan aku begitu aja ya. Semoga yang menonton videoku ini semoga bermanfaat dan semoga mengingat pelajaran yang aku alami. Dan makasih ya semua udah menonton. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.